Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 8 semester 1 dengan judul struktur dan fungsi organ tumbuhan. Sebelum pembelajaran kita mulai, maka kita berdoa dulu agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Oke, kita lihat yang pertama di sini adalah tumbuhan yang secara keseluruhan. Bahwa pada tumbuhan itu terdapat akar, batang, daun, ya. Kemudian ada biji, ada buah dan bunga. Ya, kita akan membahas nanti fungsi satu per satu. Oke, yang pertama adalah struktur dan fungsi akar. Asalnya akar adalah dari akar lembaga, ya, atau radik. Pada tumbuhan dikotil, akar lembaga terus tumbuh sehingga membentuk akar tunggang. Pada monokotil, akar lembaga mati. Kemudian pada pangkal batang akan tumbuh akar membentuk akar serabut. Akar monokotil dan dikotil ujungnya dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra yang fungsinya untuk melindungi ujung akar sewaktu menembus tanah. Sel-sel kaliptra yang ada yang mengandung butir-butir amilum yang dinamakan kolumela. Ini adalah struktur akar, ya. Jadi sama strukturnya di sini. Ini ada xilem, bagian dalam ada fluem, ada korteks, ada endodermis, ada epidermis, ya. Kemudian ini adalah zona of differentiation. Ini perbedaannya. Kemudian zona of maturation untuk pemperlahannya. Kemudian zona of cell elongation untuk perpanjangannya. Dan ada zona cell division, ya, yang terdiri dari apical meristem yang berfungsi terus membelah, dan ada root ref atau root cap atau tudung akar. Oke, apa fungsinya akar? Yang pertama adalah untuk menyerap air, garam, dan unsur hara atau garam mineral sebagai alat transportasi. Yang ketiga untuk menyimpan cadangan makanan. Yang keempat penunjang dan memperkokoh tubuh tumbuhan sebagai alat respirasi. Yang kelima dan yang keenam sebagai alat reproduksi, serta yang ketujuh sebagai tempat tumbuhnya tunas. Macam-macam akar. Ini contohnya adalah akar tunggang. Ya, akar tunggang bentuknya seperti ini. Ini terdapatnya pada tumbuhan dikotil. Yang kedua adalah akar serabut. Bentuknya seperti ini, fibrous root ini, ya. Contohnya pada golongan monokotil. Ada modifikasi akar. Ya. Contohnya di sini ada akar tunjang. Ini akar yang sudah tumbuh di atas tanah kemudian menuju ke bawah. Contohnya pada Pandanus sp atau spesies pandan. Kemudian akar napas. Ini ada kayu api, contohnya pada tumbuhan kayu api. Ini ada akar napas atau pneumatopora. Selanjutnya ada akar pembelit atau Cirrus radicalis pada tanaman vanili. Ya. Ini gambarnya, akarnya, membelit-belit-belit. Kemudian ada umbi akar,
contohnya ini pada tanaman ketela pohon, termasuk akar modifikasi. Kemudian ini benalu, ya, punya akar pengisap karena sifatnya adalah benalu, mengisap makanan dari inangnya. Kemudian akar lutut, ini contohnya pada pohon tancang. Pohon tancang ini ada di pada tanaman seperti tanaman bakau, ya. Selanjutnya akar papan terdapat pada pohon sukun. Ini. Kemudian akar udara terdapat pada anggrek kalajengking, sudah modifikasi. Kemudian akar gantung, ini akarnya menggantung dari atas ke bawah pada pohon beringin. Dan ada akar berpelekat, ini pada tumbuhan sirih yang melilit-lilit di pohon atau di lanjarannya. Selanjutnya adalah struktur dan fungsi batang. Oke, fungsinya batang adalah tempat lintasan makanan dan air, penyokong tumbuhan, penyimpan sebagian besar hasil fotosintesis, dan pembentuk tubuh tumbuhan seperti daun, tunas, dan bunga, sebagai alat reproduksi vegetatif, dan memberikan bentuk tubuh tumbuhan. Ini contohnya jenis batang, ada batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Batang berkayu memiliki kambium. Kambium pada batang berkayu ini mengalami dua arah pertumbuhan, yaitu ke arah dalam dan ke arah luar. Ke arah dalam, kambium membentuk kayu, sedangkan ke arah luar membentuk kulit. Ya. Ke arah luarnya membentuk kulit. Ke arah dalam, kambium membentuk kayu dan ke arah luar membentuk kulit, ya. Kemudian tumbuhan batang rumput di sini, tumbuhan batang rumput memiliki ruas dan umumnya berongga. Batang jenis ini mudah patah dan tumbuhannya tidak sebesar batang berkayu, misalnya tanaman padi, jagung, dan rumput. Tumbuhan batang basah ini memiliki batang yang lunak dan berair, misalnya tumbuhan bayam dan patah tulang. Oke, ini struktur dalam atau anatomi batang. Ini untuk tumbuhan dikotil, ya, 1-2 ini untuk tumbuhan dikotil, dan yang ini adalah tumbuhan monokotil strukturnya. Di sini ada xilem yang bagian dalam, ada fluem, kemudian ada epidermis bagian luar sendiri, ya. Kemudian ada kambium. Kambium ini letaknya antara xilem dengan fluem. Antara xilem dengan fluem terdapat kambium. Kemudian ada korteks. Korteks itu terletak antara sini ada endodermis, ya, endodermis dengan epidermis. Ya. Oke, ini yang utama. Kemudian sudah mengalami pembelahan, ya. Sudah mengalami pembelahan sehingga ada fluem sekunder, ada xilem sekunder. Ya, kalau yang ini masih xilem saja berarti xilem primer, fluem saja berarti fluem primer. Ya, ini ada pertumbuhannya, ring pertumbuhannya, yaitu pada xilem dan fluem. Ya. Terus yang ini pada tumbuhan monokotil. Pada tumbuhan monokotil tetap di sini ada xilem, ya, ada fluem, kemudian epidermis, ya. Tetapi di sini antara xilem dan fluemnya ini letak berkas pembuluhnya tidak teratur, tidak seperti pada tumbuhan dikotil. Kalau dikotil ini teratur,
xilem, fluem, dan semuanya, dan ada kambium. Ya, kalau tumbuhan di sini tidak memiliki kambium sehingga menyebabkan letaknya tidak teratur. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan dengan struktur dan fungsi daun. Fungsi daun yang pertama adalah merupakan organ fotosintesis. Jadi fotosintesis berada di daun sebagai alat transportasi yang mengirimkan hasil fotosintesis itu ya. Kemudian membatasi proses transpirasi dengan adanya lapisan kutikula, serta sebagai alat reproduksi vegetatif pada tanaman cacar bebek. Ini gambarnya daun lengkap, terdiri atas tulang daun, helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Ini ada pelepah, ada tangkai, ada tulang daun, ya, ada helai daun. Ya, kalau ini untuk tumbuhan berbentuk seperti pita. Yang ini ada helai daun, ya. Ini tulangnya, yang ini helainya ya, yang ini tulangnya. Kemudian ada pelepah, ya. Kemudian ada tangkai daun. Oke, daun tak lengkap itu daun yang daun bertangkai hanya terdiri atas tangkai dan helaian saja. Sedangkan daun berupi atau daun berpelepah hanya terdiri atas pelepah dan helaian daun. Kemudian daun duduk itu hanya terdiri atas helaian saja tanpa upih atau pelepah dan tangkai, sehingga helaian langsung melekat atau duduk pada batang. Daun semu atau palsu itu hanya terdiri atas tangkai saja. Tangkai biasanya menjadi pipih sehingga menyerupai helaian daun. Bentuk-bentuk tulang daun. Ya. Ini beberapa jenis tulang daun. Ini bentuknya yang menyirip. Kemudian yang ini adalah melengkung. Kemudian yang ini bentuknya menjari seperti jari. Yang ini bentuknya sejajar. Ya. Ini. Perhatikan, menyirip, kemudian melengkung, menjari, dan sejajar. Untuk yang menyirip, tulang daun jenis ini memiliki susunan seperti sirip ikan. Contohnya pada tumbuhan yang memiliki jenis tulang seperti ini adalah tumbuhan jambu, mangga, rambutan. Untuk yang daun menjari, bentuknya seperti jari tangan manusia. Misalnya daun pepaya, jara, ketela pohon, dan daun kapas. Untuk yang melengkung, bentuk melengkung, ini seperti garis-garis melengkung. Tulang daun jenis ini dapat kita temukan pada berbagai tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Misalnya tumbuhan daun sirih, ya, gadung, dan genjer. Untuk yang bentuknya sejajar, seperti garis-garis jajar, ya, tiap-tiap ujung tulang daun ini menyatu. Misalnya pada tulang daun tebu, daun padi, dan semua jenis rumput-rumputan. Oke, ini jenis-jenisnya lagi. Perhatikan di sini jenis-jenis daun. Ada daun tunggal dan ada daun majemuk. Daun tunggal adalah daun yang memiliki satu helai daun di setiap tangkainya. Ini, ya, setiap tangkainya ada satu helai daun. Ini tangkai, ini juga tangkai. Nah, kalau daun majemuk, adalah daun yang memiliki beberapa helai daun di setiap tangkainya. Ini ada helai lagi, helai lagi ya di tangkainya. Oke. Ya. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.